Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodina. Saya dari kelas 10 IPS 6. Saya dari kelompok 1. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Tahap awal kehidupan manusia pada masa praaksara adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa berburu dan meramu, kehidupan masyarakatnya bergantung pada alam. A. Kehidupan sosial budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dan memanfaatkan alam. Oleh karena itu, manusia sangat bergantung pada ikatan kelompok. Manusia praaksara pada masa ini memilih tinggal di dataran rendah yang dekat dengan sumber air, dan mereka pun belum mempunyai rumah yang permanen. B. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup dari makanan yang sudah disediakan oleh alam. Manusia dalam kelompok-kelompok kecil yang sering berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup nomaden ini dipengaruhi oleh sungai, danau, atau tepi pantai yang menyediakan banyak binatang buruan. C. Teknologi. Teknologi yang digunakan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk berburu. Alat yang dihasilkan masih kasar. Hal tersebut karena mereka belum mengenal teknik mengasah batu. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia praaksara mulai meninggalkan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan dan mulai mengembangkan kehidupan bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia praaksara sudah mulai menetap di suatu tempat dan menjinakkan beberapa hewan untuk diternak. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam sudah dikembangkan kegiatan perekonomian yang berbasis agraris atau pertanian. Adapun sistem pertanian yang dikembangkan adalah berhuma atau ladang berpindah. Berikut tahap-tahap sistem berhuma. 1. Membersihkan hutan dan sabana, pohon dan semak-semak ditebang, kemudian setelah kering dibakar. 2. Tanah yang sudah dibuka ditanami jawawut, ubi jalar, talas, dan ketela pohon. 3. Setelah tanah dianggap kurang subur, tanah akan dibiarkan selama 10-15 tahun agar menjadi hutan kembali. 4. Setelah masa istirahat, hutan siap dibuka kembali menjadi lahan pertanian. Manusia pada bercocok tanam ini sudah membentuk desa-desa kecil sebagai tempat permukiman. Desa-desa tersebut awalnya sudah tersusun atas beberapa rumah kecil yang berbentuk melingkar dengan atap yang terbuat dari daun-daun. Di bagian bawah rumahnya biasanya digunakan untuk memelihara hewan berternak. B. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam sudah dikembangkan kegiatan perekonomian yang berbasis agraris atau pertanian. Adapun sistem pertanian yang dikembangkan adalah berhuma. Ladang berpindah. Berikut tahap-tahap sistem berhuma. 1. Membersihkan hutan atau sabana, pohon dan semak-semak ditebang, kemudian setelah kering dibakar. Yang kedua, tanah yang sudah dibuka dinamawi jawawut, ubi jalar, latas, dan ketela pohon. Yang ketiga, setelah tanah dianggap kurang kubur, tanah akan dibiarkan selama 10-15 menit tahun agar menjadi hutan kembali. Yang keempat, setelah masa istirahat, hutan siap dibuka kembali menjadi lahan pertanian. Selain pertanian, mata pencaharian yang dikembangkan adalah perikanan. Manusia pada bercocok tanam, selain bercocok tanam, juga melakukan aktivitas perdagangan dengan sistem barter. Sistem barter dilakukan dengan tukar-menukar barang. Adanya aktivitas barter tersebut dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama kebutuhan terhadap barang-barang yang tidak dihasilkan di daerahnya. C. Teknologi. Manusia pada bercocok tanam telah membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang efektif dan efisien. Pada masa ini dikenal pembuatan pernak-pernik,
perhiasan dan bangunan pemuja. 1. Kapak lonjong. Kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai, kemudian diikat menyuki. Bahan yang digunakan untuk membuat kapak lonjong adalah batu kali yang berwarna kehitaman. Yang kedua, beliung persegi. Wujud beliung persegi menyerupai kapak berbentuk persegi dengan bagian yang tajam di atas miring. Yang ketiga, mata panah. Guna mata panah untuk keperluan berburu dan menangkap ikan. Yang keempat, gurdi dan pisau. Gurdi dan pisau banyak ditemukan di kawasan tepi danau, misalnya Danau Kerinci, Jambi, Danau Bandung, Danau Ciangku, Leles Garut, Danau Leuwiang, Jawa Barat, Danau Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, dan sebuah danau di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, perhiasan. Perhiasan neolitik ini dibuat dari batu mulia yang berupa gelang. Benda tersebut banyak ditemukan di Tasikmalaya, Cirebon, dan Bandung. Sekarang yang terakhir, yang keenam, gerabah. Teknologi yang digunakan untuk membuat gerabah masih sederhana, yaitu dengan teknik tatap sehingga hasilnya masih kasar dan tebal. D. Kepercayaan. Manusia pada masa ini sudah memasuki zaman megalitikum. Megalitikum merupakan kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang bangunan megalitikum ini digunakan sebagai sarana untuk menghormati dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Berikut bangunan-bangunan megalitikum. Pertama, punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Biasanya di setiap tingkat didirikan menhir. Bangunan ini banyak dijumpai di Kosala dan Arca, Domas, Santen, Cisolok, Sukabumi, serta Pugung Harjo di Lampung. Kedua, menhir. Menhir adalah tiang atau tugu yang terbuat dari batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pemujaan dan ditempatkan pada suatu tempat. Ketiga, kubur peti batu. Kubur peti batu banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kubur peti batu yaitu peti jenazah yang terpendam di dalam tanah yang terbentuk persegi panjang, sisi, alas, dan tutupnya terbuat dari papan batu yang disusun menjadi peti. Keempat, waruga. Waruga adalah kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat dengan tutup berbentuk atap rumah. Bentuk dan fungsi waruga seperti sarkofagus, tetapi dengan penempatan posisi mayat jongkok terlipat. Waruga hanya ditemukan di Minahasa. 5. Sarkofagus. Sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang bentuknya seperti lesung tetapi yang punya tutup. Pembuatannya seperti lesung batu tetapi bentuknya seperti keranda. Salah satu tempat penemuan sarkofagus adalah di Bali. Isinya tulang berulang manusia, barang-barang penunggu dan besi, serta manik-manik. Sarkofagus juga ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur. 6. Dolmen. Dolmen adalah meja batu besar dengan permukaan rata sebagai tempat meletakkan sesaji, sebagai tempat meletakkan roh, dan menjadi tempat ketua suku agar mendapat berkat magis dari leluhurnya. Dan yang ketujuh, arca atau patung. Arca atau patung terbuat dari batu berbentuk binatang atau manusia yang melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Peninggalan megalitikum ini banyak ditemukan di dataran tinggi Pasema. Bangunan-bangunan tersebut berhubungan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Dengan demikian, pada masa ini manusia telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tersebut dibuktikan
1. Nekara perunggu. Nekara merupakan genderang besar yang terbuat dari perunggu berpinggang dari bagian tengahnya dan tertutup bagian atasnya. Nekara dimungkinkan berfungsi sebagai sarana upacara kesuburan dan kematian dan dijadikan simbol status sosial. Fungsi lain dari nekara dimungkinkan untuk memanggil roh leluhur untuk turun ke dunia memberi berkat serta memanggil hujan. Ini dapat terlihat dari hiasan yang terdapat dalam beberapa nekara. 2. Kapak corong. Kapak corong adalah kapak yang bagian tajamnya seperti batu. Hanya bagian tangkainya yang terbentuk corong. Corong itu digunakan untuk tempat pemasang tangkai kayu yang berbentuk menyiku seperti bentuk kaki. Oleh karena itu, kapak corong sering disebut juga kapak sepatu. Bentuk dan ukuran kapak corong bermacam-macam, ada yang bagian tajamnya lurus dan ada yang melengkung panjang candrasa. Ada juga yang tangkainya lurus, melengkung atau membelah dua seperti ekor burung layang-layang. Bejana perunggu. Bejana perunggu adalah benda bentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai. Pola hiasan dalam bejana perunggu adalah hiasan anyaman yang menyerupakan huruf J. Di Indonesia, bejana perunggu ditemukan oleh para ahli di daerah Madura dan Sumatera. Perhiasan perunggu. Biasanya perhiasan ditemukan sebagai bekal kubur. Bentuk perhiasan beraneka ragam dan ditemukan di daerah Bogor, Bali, Malang. Benda perhiasan dari besi banyak ditemukan bersamaan dengan benda-benda dari perunggu. Manik-manik yang ditemukan di wilayah Indonesia memiliki macam-macam bentuk dan biasanya digunakan sebagai perhiasan atau bekal kubur. Tempat penemuannya antara lain di Sangarian, Pasemah, Gilamuk, Bogor, Besuki, dan Bone. Binatang ditemukan di Baukinang, Riau, Palembang, Bogor, dan Lumajang, Jawa Timur. Bentuk arca beraneka macam seperti menggambarkan orang sedang menari, naik kuda, dan memegang busur panah, serta menarik dari arca tersebut adalah di bagian kepalanya diberi tempat untuk mengaitkan tali atau menggantung benda-benda besi. Penemuan benda-benda besi berbeda dengan benda perunggu. Jumlahnya penemuan benda-benda besi terbatas. Sering benda-benda besi ditemukan sebagai bekal kubur, seperti di dalam kubur di Wonosari, Jawa Tengah, dan Besuki, Jawa Timur. Benda besi yang ditemukan berupa mata panah, pisau sabit, pedang, mata tombak, gelang-gelang besi, dan lain-lain. Kepercayaan. Pada masa perundingan, kepercayaan masyarakat tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih mempraktikkan pemujaan terhadap leluhur. Hanya saja pada masa perundingan, alat yang digunakan pada upacara-upacara banyak yang menggunakan bahan dari perunggu. Pada masa perundingan, perkembangan kepercayaan bahwa roh nenek moyang mempengaruhi perjalanan hidup manusia masyarakat. Oleh karena itu, roh nenek moyang harus selalu diperhatikan dan dihormati dengan berbagai upacara.